kemudian kita coba cari CCTV, Aep sama dia nongkrong depan. Oh, CCTV di mana sekarang? Terbongkar, Ibtu Rudiana keceplosan melihat CCTV dan Aep sudah berada di TKP kasus Vina, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini, ada update terbaru dari kasus Vina Cirebon yang makin rumit dan pastinya ini makin seru untuk disimak. Terutama kemarin Ibtu Rudiana ya menjawab tuduhan rekayasa kasus pembunuhan Vina Cirebon nih. Dari ayah korban Muhammad Rizky, Ibtu Rudiana menepis tuduhan adanya rekayasa dalam kasus pembunuhan Vina dan anaknya di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Tuduhan itu tidak benar, tidak ada rekayasa, saya hanya melaporkan apa yang saya ketahui sebagai orang tua korban Eki, ya, ujar Rudiana dalam konferensi pers di Cirebon Selasa 30 Juli 2024 membantah semua tuduhan negatif yang dialamatkan kepadanya. Rudiana menerangkan dia hanya bertindak sebagai pelapor murni dan tidak punya upaya lain mengungkapkan informasi yang diketahuinya kepada penyidik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Untuk dia menambahkan seluruh informasi yang disampaikannya untuk mengamankan ke-8 terpidana dalam kasus tersebut berdasarkan laporan termasuk keterangan dari 2 orang saksi yakni Aep dan Dede. Saya mendapat informasi dari saksi keduanya mengenali pelaku dan menyampaikan informasi ini kepada Rudiana, menegaskan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan ketika menyerahkan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik. Menurut pengakuan Rudiana, dia tidak memiliki kendali atas penyidikan lebih lanjut pada saat ini karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik, ya. Setelah menyerahkan para terpidana kepada penyidik, saya percaya kepada mereka untuk menindaklanjutinya, tutur Rudiana. Rudiana memastikan bahwa anaknya Eki benar sudah meninggal dunia, bahkan beberapa saat usai kejadian dia mengaku dihubungi Polsek Talun Cirebon yang memastikan identitas Eki sebagai anaknya. Dia mengaku siap membongkar kembali makam Eki apabila diperlukan demi kepentingan penyidikan kasus pembunuhan tersebut. Kalau untuk kepentingan penyidikan, silahkan, walaupun sebenarnya sangat berat karena itu anak saya. Tapi saya menyesuaikan saja jika memang kepentingannya untuk penyidikan, ucap Rudiana. Rudiana membeberkan tentang komunikasinya dengan keluarga Vina yang selalu baik dan dia mengaku selalu menghormati mereka. Dia menyatakan tak pernah menghilang dari publik sejak kasus ini kembali disorot. Dia hanya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kapolsek Kapatakan Polres Cirebon Kota, karena memang setelah kasus ini ramai saya sebagai polisi aktif yang mana harus taat aturan dan bekerja sebagai Kapolsek. Sebelumnya, saksi fakta dalam persidangan peninjauan kembali PK yang diajukan pihak pemohon Sakatatal yakni Liga Akbar mencabut seluruh keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Cirebon, Selasa 30 Juli 2024, Liga mengaku tak berada di lokasi kejadian ketika peristiwa itu terjadi. Pada persidangan tahun 2016 dan 2017, dia sempat menjadi saksi kunci yang menyatakan melihat langsung rangkaian kejadian, termasuk pengejaran di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, serta pelemparan batu kepada korban. Namun, ia mengakui bahwa semua keterangannya tersebut tidak benar. Liga juga mencabut keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan BAP di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 silam. Di persidangan tadi saya mencabut pernyataan bahwa saya tidak pernah ada di lokasi kejadian. Setelah tadi memberikan kesaksian, saya merasa lebih tenang, ujar Liga Akbar. Dari rumitnya dan semakin semrawut kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 ini semakin menjadi sorotan publik usai sejumlah kontroversinya. Teranyar nih, kubu keluarga korban yakni Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dan Mariana selaku kakak dari Vina muncul berbarengan di publik. Kemunculannya itu berlangsung pada kegiatan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Hotman Paris di Cirebon pada Selasa 30 Juli 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Ibtu Rudiana secara belak-belakan mengungkapkan alasan dirinya menangkap 8 kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon.
Ibtu Rudiana tak menampik jika dirinya saat melakukan penangkapan sedang bertugas di satuan narkoba. Baik saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya, kata Ibtu Rudiana ya dalam konferensi pers tersebut nih Selasa 30 Juli 2024 kemarin. Ibtu Rudiana mengakui jika dirinya adalah satu dari sejumlah tugas kepolisian yang menangkap 8 terpidana. Ia bercerita, kala itu pada tanggal 31 Agustus 2016 lalu kepolisian menangkap 8 terpidana di SMPN 11 Kota Cirebon. Menurutnya penangkapan itu didasari informasi yang diterima Ibtu Rudiana dari saksi Aep dan Dede. Dan kebetulan pada orang yang melihat pada tanggal 31 Agustus 2016 ketika saya datang di depan SMP 11 ketemu saudara A dan D. Dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Agustus 2016, saat itu saya sebagai orang tua saya punya keyakinan untuk mencari lebih tahu. Ibtu Rudiana menuturkan jika dirinya sangat berduka atas kematian anaknya ya bersama kekasih hatinya itu. Kala itu Ibtu Rudiana menaruh curiga kala melihat jasad terakhir sang anak yang memiliki sejumlah luka tak wajar. Dan ketika terjadi hal itu anak saya meninggal. Saya memang dalam keadaan perlu saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada kematian almarhum Eki ya. Karena luka-lukanya yang saya lihat sangat seperti hal-hal atau perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebab kematian Eki itu seperti apa. Adapun konferensi pers tersebut turut menghadirkan langsung ayah dari almarhum Eki yakni Ibtu Rudiana. Dalam konferensi pers tersebut keluarga Pina dan Eki meyakini jika terjadi aksi pemerkosaan disertai pembunuhan. Di satu sisi dari kubu Saka Tatal nih dengan pengacara Ibu Titin meyakini itu adalah murni kecelakaan, walaupun dari sisi kerusakan motor tidak ada kerusakan fatal, hanya lecet garis atau apalah gitu. Dan dari kematian almarhumah Pina yang diduga Pina itu tidak diperkosa tapi melainkan sedang PMS ya, menstruasi gitu kan. Ini juga yang meyakini dari Saka Tatal Pra-Peradilan bahwa Pina itu tidak adanya pemerkosaan gitu kan, tidak adanya ruda paksa. Walaupun kematiannya masih berasumsi kepembunuhan ya, belum kuat murni kecelakaan. Lalu dihadirkanlah saksi-saksi tambahan seperti sahabatnya Pina yaitu Mega Widi. Itu juga dari informasi Mega Widi sinkron dengan alur kejadian peristiwa sebelum terjadinya pembunuhan itu di jam 10 malam. Ini benar-benar sekarang kubu Saka Tatal sedang berupaya di pra-peradilan, dan dari sisi keluarga almarhumah Vina dan Ibtu Rudiana ayah Eki melakukan konferensi pers ini untuk memastikan bahwa kasus ini penangkapannya betul, bisa jadi ini arahnya ke pembunuhan ya, dan ditangkapnya 7 terpidana ya, dan 1 bebas yaitu Saka Tatal. Bagaimana pendapatnya? Jangan lupa tanggapannya diisi di komentar. Seperti apa kasus ini ke depannya ya? Semakin rumitkah atau segera selesai? Yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Bye.